Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juniarsi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pewarisan sifat, di mana pewarisan sifat terdiri dari materi genetis dan persilangan dua sifat beda. Materi genetis terdiri dari kromosom dan gen, dan persilangan dua sifat beda terdiri dari persilangan dihibrid dan monohibrid. Nah, pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut sebagai genetika, di mana sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat terdapat pada inti sel atau nukleus. Selanjutnya, komponen utama dalam pewarisan sifat atau materi genetis terdiri menjadi dua, yaitu kromosom dan gen. Nah, kromosom adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Kromosom terbagi menjadi beberapa jenis, tetapi untuk setiap inti sel makhluk hidup hanya terdapat dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh dan kromosom kelamin, di mana kromosom tubuh atau autosom berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme. Kromosom tubuh dilambangkan dengan A yang berasal dari kata autosom dan terdiri dari 22 pasang atau berjumlah 44 buah. Autosom terletak pada sel tubuh dan berpasangan sehingga disebut sebagai kromosom diploid. Selanjutnya ada kromosom kelamin atau gonosom. Kromosom ini berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Gonosom terdiri dari satu pasang atau berjumlah 2 buah. Gonosom pada laki-laki dilambangkan dengan XY dan gonosom pada perempuan dilambangkan dengan XX. Gonosom terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan sehingga disebut sebagai kromosom haploid. Dan terakhir ada kromosom homolog. Nah, kromosom homolog ini adalah kromosom yang berpasang-pasangan, selalu mempunyai bentuk, panjang, letak sentromer, dan struktur yang sama atau hampir sama. Bagian-bagian kromosom terdiri atas 5. Yang pertama kromonema, yang kedua kromomer, ketiga sentromer, keempat telomer, dan terakhir satelit. Nah, kromonema berupa pita spiral yang terdapat penebalan. Yang kedua kromomer. Nah, kromomer ini merupakan penebalan-penebalan pada kromonema. Selanjutnya ada sentromer. Sentromer ini merupakan kromosom yang menyempit dan tampak lebih terang. Dan keempat yaitu ada telomer. Telomer ini merupakan bagian ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan yang lainnya. Dan terakhir ada satelit. Satelit ini adalah suatu tambahan atau tonjolan yang terdapat pada ujung kromosom. Nah, komponen yang kedua pada pewarisan sifat ada gen. Gen adalah bagian kromosom atau satu kesatuan kimia dalam kromosom yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Dalam kromosom, gen terletak di dalam lokasi tertentu yang disebut sebagai alel. Tiap jenis gen yang terletak di dalam lokus akan membentuk suatu alel. Dalam genetika Mendelian, alel disimbolkan sebagai genotip, di mana genotip adalah sifat makhluk hidup yang tidak tampak sehingga tidak dapat diamati dengan alat indera dan dapat disimbolkan dengan sepasang huruf. Misalnya gen rambut lurus disimbolkan dengan LL. Dan sedangkan fenotip adalah sifat makhluk hidup yang nampak dari luar dan bisa diamati oleh alat indera, misalnya bentuk buah bulat, rambut lurus, dan lain-lain. Selanjutnya ada sifat-sifat gen. Sifat-sifat gen diantaranya yang pertama mengandung informasi genetik, yang kedua tiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, yang ketiga setiap pembelahan
sel dapat melakukan duplikasi. Yang keempat, terdapat dalam kromosom, dan terakhir terbentuk dari basa nitrogen. Sedangkan fungsi gen yang pertama mengatur perkembangan dan metabolisme individu, yang kedua menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan terakhir sebagai zat tersendiri dalam kromosom. Materi yang kedua pada pewarisan sifat ada persilangan dihibrid dan persilangan monohibrid. Tetapi sebelum itu kita ketahui dulu apa sih persilangan. Nah, persilangan itu adalah proses menggabungkan dua sifat yang berbeda dan diharapkan mendapatkan sifat yang baik bagi keturunannya. Persilangan dibagi menjadi dua. Yang pertama persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan satu sifat beda. Misalnya persilangan antara rambutan yang berbuah manis dengan rambutan yang berbuah masam. Pada persilangan monohibrid berlaku hukum satu Mendel yang berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan pembentukan gamet. Yang kedua ada persilangan dihibrid. Nah, persilangan dihibrid adalah persilangan dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat beda. Misalnya kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau. Pada persilangan dihibrid ini berlaku hukum dua Mendel, di mana hukum dua Mendel ini berbunyi setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau bersortasi secara bebas pada saat pembentukan zigot. Pada persilangan dihibrid juga akan banyak memunculkan sifat dominan, resesif, dan intermediate. Selain itu, ada materi istilah-istilah dalam persilangan. Istilah-istilah dalam persilangan yang pertama parental. Parental ini dapat diartikan sebagai induk atau orang tua. Yang kedua filial. Filial artinya keturunan. Yang ketiga ada genotip. Genotip ini adalah sifat menurun yang tidak tampak dari luar, sedangkan fenotip adalah sifat menurun yang nampak dari luar. Selanjutnya ada gamet. Gamet adalah sel kelamin yang berasal dari genotip. Setelah gamet ada dominan. Dominan ini adalah sifat-sifat gen yang sering muncul atau yang nampak dan disimbolkan dengan huruf besar. Sedangkan gen resesif adalah sifat gen yang tidak selalu nampak dan disimbolkan dengan huruf kecil. Dan terakhir ada heterozigot dan homozigot. Heterozigot ini adalah pasangan gen yang sifatnya tidak sama, dan homozigot pasangan gen yang sifatnya sama. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi fenotip pada pewarisan sifat. Adapun faktor-faktornya, yang pertama itu karakteristik gen, yang kedua karakteristik kromosom, yang ketiga nutrisi, dan keempat kondisi lingkungan. Demikianlah penjelasan materi dari saya tentang pewarisan sifat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.